Selamat siang, perkenalkan saya si Wijayanti. Selamat datang di channel YouTube saya ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng terkait bagaimana sih tips untuk mencari supervisor untuk studi doktoral di luar negeri. Jadi kebetulan saya alumni PhD dari University of Glasgow di Center for Virus Research di University of Glasgow ya di Skotlandia di Inggris Raya. Nah, saya tuh banyak ya dapat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dari orang-orang yang dikenal juga gitu lewat email gitu. Gimana sih Mbak dulu cara mencari supervisor gitu di luar negeri? Karena untuk apply beasiswa pun sekarang sudah ada persyaratan untuk kita dapat offer yang unconditional ya, letter of acceptance yang unconditional. Unconditional maksudnya udah diterima semuanya, dan itu memerlukan biasanya adalah sudah diterima oleh supervisornya dan sudah diterima oleh universitasnya. Nah, gimana sih cara tahapannya ya untuk mendapatkan supervisor gitu? Yang pertama adalah yang harus kamu lakukan adalah membuat proposal atau proposal riset. Karena S3 tuh kamu tuh langsung melaksanakan penelitian gitu ya, jadi nggak ada course itu pun hanya course tambahan aja. Jadi inti dari S3 adalah membuat atau melaksanakan penelitian riset selama 3 atau 4 tahun plus writing gitu ya. Jadi memang peran supervisor ini sangat penting teman-teman. Jadi kayak kunci banget kamu sukses S3 ya di supervisor itu. Jadi yang pertama adalah buat riset proposal yang sesuai dengan bidang kamu atau passion kamu. Karena jangan bikin riset proposal yang kamu nggak suka, karena akan terus-terusan tuh selama 3 tahun atau 4 tahun kamu akan menggeluti di bidang itu. Nanti kita bahas sendiri di video yang lain ya tentang riset proposal. Nah, setelah kamu tahu, setelah kamu selesai bikin riset proposal, kamu tahu tuh apa yang mau kamu lakukan. Nah, baru kamu hunting tuh supervisor. Ketika kamu sudah tahu apa yang akan dilakukan, kamu kan tahu ya kira-kira kita hunting supervisor yang kira-kira bisa atau ahli yang bisa membimbing kamu untuk menyelesaikan PhD. Nah, gimana cara-carinya gitu? Kalau kita di suatu bidang tertentu, pastilah ada ya kenal atau kita baca jurnal, ada author-author yang memang sudah mumpuni di bidang itu, ada di situ ada corresponding author, ada kontaknya. Kamu bisa nyari lewat situ juga ya, dari jurnal-jurnal atau paper-paper yang orang-orang yang udah terkenal di bidang itu. Kamu bisa menghubungi supervisor dengan cara seperti itu. Itu kalau kamu nggak prefer negara tertentu ya, kayak misalnya saya dulu pengalaman saya sharing, saya memang sudah ada preferensi pingin ke UK ya, pingin ke Inggris. Waktu itu ya udah gitu, saya nyarinya ya universitas-universitas yang memang saya pengen gitu. Waktu itu ada 2 di London Tropical Medicine and Hygiene, itu yang di London, kemudian di University of Edinburgh di Skotlandia. Jadi cuma 2 itu aja sih dulu opsi saya. Jadi saya buka-buka websitenya, kira-kira di universitas itu ada nggak yang sesuai dengan topik yang penelitian saya waktu itu adalah di dengue ya, di virus dengue, di penyakit demam berdarah waktu itu. Nah, waktu itu dapat yang di University of Edinburgh gitu. Cari kontaknya, expertnya di bidang apa gitu kan, apakah cocok dengan bidang penelitian saya, baru dikontak supervisor. Itu juga bisa ya dengan cara seperti itu. Kalau sudah ada preferensi negara tertentu akan lebih mudah nih mau mencari kemana gitu. Itu sih yang dulu yang saya lakukan gitu ya, dengan mencari ke web-web universitasnya. Atau berdasarkan pengalaman-pengalaman teman juga bisa lewat misalnya minta kenalin sama teman-teman yang sudah PhD, misalnya ada nggak sih di departemen kamu ada supervisor yang cocok di bidang ini nggak gitu. Itu justru lebih apa ya, kayak nggak beli kucing dalam karung, artinya teman itu udah tahu kok kapabilitas dari supervisornya. Kadang-kadang kita memilih supervisor, misalnya kita kirim email gitu ya, kadang-kadang kita kan nggak tahu itu supervisornya tuh kayak apa, baik nggak, galak nggak, atau gimana gitu ya. Memang ya seperti itu yang dulu saya lakukan, memang ya hanya berdasarkan dari
baca-baca di websitenya aja gitu, terus kontak. Tapi kalau punya kenalan atau ada pembimbing kita dulu punya relasi profesor ataupun supervisor yang sesuai dengan bidang kita di luar negeri, boleh banget untuk dikontak gitu ya dari rekomendasi itu. Atau bisa ikut kayak pameran-pameran universitas gitu ya. Kalau sekarang kan banyak tuh pameran-pameran beasiswa, pameran-pameran studi. Di situ ada juga yang membantu untuk mencarikan supervisor, kemudian dicocokkan dengan bidang kita, cocoknya di mana. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi ada banyak ya cara untuk mencari supervisor, tapi juga yang berdasarkan pengalaman saya juga untung-untungan berdasarkan apa ya, sharing dari teman-teman saya yang lain gitu, udah montak ke berbagai macam supervisor tapi nggak dibalas juga gitu. Kadang-kadang ada kayak keberuntungan juga, kayak jodoh-jodohan memang supervisor ya. Jadi ada yang cepet, ada yang lama nggak dapet gitu ya. Ya itu ya berdoa juga ya gimana caranya diperlancar untuk mendapatkan supervisor, dan mudah-mudahan supervisor itu capable dan baik, karena kayak supervisor tuh perannya sangat penting banget bagi studi kita gitu ya. Kemudian ketika mengontak supervisor juga jangan lupa sertakan riset proposal kamu gitu ya. Riset proposal sama CV singkat, jangan terlalu panjang lebar gitu. Emailnya juga yang singkat, yang informatif. Karena biasanya supervisor itu kan sangat sibuk ya, jadi untuk membaca email juga sekilas-kilas aja, kalau nggak tertarik ya udah di skip aja gitu. Kenapa banyak email-email nggak terbalas ya seperti itu gitu ya. Tapi ya semakin banyak supervisor yang kita incar atau kita kontak, tentu saja akan semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan supervisor gitu. Jadi itu ya bagaimana tips-tips untuk mencari beberapa sumber-sumber ataupun cara untuk mendapatkan supervisor. Jadi setiap orang pasti punya cerita unik-unik masing-masing. Saya hanya share dari pengalaman saya. Kalau saya memang dulu dari web ya, karena saya udah tadi yang saya ceritakan sudah punya preferensi universitas. Kemudian akhirnya dibales oleh supervisor saya, Alain Cole, waktu itu diterima di University of Edinburgh. Walaupun pada saat saya akan berangkat dia pindah ke University of Glasgow, jadi dia kasih opsi pada saya, mau ikut saya atau kamu mau tetap di University of Edinburgh. Nah, karena saya tahu betapa pentingnya peran supervisor, akhirnya saya ikut beliau ke University of Glasgow. Alhamdulillah sampai saya selesai. Itu sih beberapa tips dari saya untuk mencari supervisor. Mudah-mudahan teman-teman yang dalam proses untuk mencari supervisor diberikan kelancaran ya, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya di channel saya. Selamat siang.